Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video presentasi saya pada mata kuliah Geologi Sumber Daya Mineral, di mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi alterasi mineral batuan bersama dosen pengampu saya, Bapak Muhammad Arif Akbar, DSC MSc. Sebelumnya, perkenalkan saya Nini Asmara Puji, NPM 24001-016C1B022043. Saya berasal dari Universitas Mataram dan mengikuti program pertukaran mahasiswa merdeka di Universitas Syekh Kuala. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk saja ke pembahasan pertama, yaitu what is alterasi. Nah, istilah alterasi ini kerap kali dipergunakan dalam suatu objek kajian dalam bidang pengetahuan geologi, yang dimana memunculkan alterasi mineral yang mengacu pada berbagai proses alam yang mengubah komposisi kimia mineral atau kristalografi. Nah, oleh karena itulah beberapa mineral dalam alterasi menjadi anggota dari rangkaian larutan padat dan merupakan sampel dari berbagai perubahan komposisi dalam suatu kontinum. Jadi, pengertian alterasi itu sendiri adalah sebuah perubahan komposisi mineralogi batuan yang terjadi dalam keadaan padat lantaran adanya pengaruh suhu dan tekanan yang tinggi, yang dimana tidak dalam kondisi isokimia dalam menghasilkan mineral seperti lempung, kuarsa, oksida, atau sulfida logam seperti pada gambar. Selanjutnya adalah proses-proses alterasi mineral. Yang pertama adalah proses alterasi mineral oksidasi. Contohnya, oksidasi yang mudah sekali kita temukan dalam kehidupan sehari-hari seperti ketika mineral besi yang mengandung besi alami atau natural ferrous iron mineral seperti pirit teroksidasi yang berubah menjadi geotit atau besi hidroksida atau sulfat besi lainnya. Yang kedua adalah proses alterasi mineral hidrasi dan dehidrasi. Seperti halnya mineral gipsum yang umumnya adalah mineral sulfat hidro yang mudah sekali berubah menjadi sulfat anhidrat. Dinamai anhidrat sendiri karena bentuknya bubuk dan sudah melalui serangkaian proses pengeringan yang terjadi secara berkepanjangan. Lanjut, yang ketiga adalah proses alterasi mineral kaulinisasi, yaitu sebuah proses alterasi mineral alkali feldspar yang mengalami perubahan-perubahan menjadi mineral lempung kaulinit yang bisa kita ketahui dengan munculnya larutan yang sedikit bersifat asam. Nah, proses kaulinisasi ini banyak sekali ditemukan pada bebatuan garnitik dengan jumlah mineral alkali feldspar yang dikandung dalam jumlah yang sangat besar. Yang keempat adalah proses alterasi mineral dolomitisasi, yaitu sebuah proses yang mengacu kepada kelompok bebatuan sedimen karbonat yang di dalamnya mengandung kalsit yang sangat besar seperti pada batuan gamping. Nah, batu gamping tersebut akan berubah menjadi batuan dolomit yang kaya sekali akan kandungan magnesium. Diagnosis kemungkinan merupakan suatu penyebab yang melibatkan volume air dan panas yang cukup rendah sebagai katalis pertukaran ioniknya. Yang kelima adalah proses alterasi mineral epidotisasi, yaitu suatu proses perubahan yang dimana feldspar plagioklas diubah menjadi kelompok mineral epidot, yaitu epidot ialah mineral silikat yang pada umumnya ditemukan pada batuan metamorfosis regional dengan kadar rendah yang hingga sedang. Yang keenam adalah proses alterasi mineral kloritisasi, yaitu serangkaian bentuk perubahan mineral piroksen atau amphibol menjadi mineral golongan klorit. Nah, kloritisasi adalah proses umum dalam transisi metamorf ke fasies sekis hijau dan metamorfosis retrograde fasies amphibolit. Selanjutnya, yang ketujuh adalah proses alterasi mineral akibat guncangan, di mana seperti yang diamati pada sekitar astroblem seperti kawah tubrukan, silika biasa atau kristal kuarsa dapat berubah menjadi mineral stishovit dan koestit sebagai akibat dari tumbukan meteorit yang menghasilkan tekanan ekstrim dan lingkungan bersuhu tinggi.
Yang kedelapan, proses alterasi mineral akibat peluruhan radioaktif. Nah, contoh umum dari adanya bentuk perubahan peluruhan radioaktif adalah ketika terjadi elemen radioaktif yang mengandung zirkon atau kristal alanit. Kemudian dalam hal ini menjadi metamik atau amorf karena kerusakan strukturalnya. Terakhir, proses alterasi mineral serpentinisasi, yang bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk proses alterasi mineral yang menghasilkan pembentukan kelompok mineral seperti serpentin terutama dari kelompok olivin. Nah, dengan hidrasi dan perubahan tekanan sebagai faktor utamanya. Selanjutnya, jenis-jenis mineral yang terbentuk dari proses alterasi. Yang pertama adalah aktinolit. Yang dimaksud dengan aktinolit adalah suatu mineral yang mempunyai warna hijau gelap. Nah, dilengkapi dengan sistem kristal monoklin, memiliki belahan sempurna, mengkilap seperti kaca, terdapat celat berwarna putih dan membentuk elengotit. Nah, mineral ini akan terbentuk pada suhu sekitar 800 sampai dengan 900 derajat Celcius. Aktinolit juga berasal dari hasil alterasi pirogen pada grabo serta diabah di dalam proses metamorfik green seed facies. Jenis yang kedua adalah albite. Sebagaimana yang dilihat pada gambar, albite bisa kita ketahui dari warnanya yaitu berwarna putih dengan dilengkapi oleh sistem kristal triklin. Terdapat juga belahan 3 arahan, pecahannya yang tidak rata atau konkoidal, dan menyerupai kilap kaca serta cerah berwarna putih. Nah, mineral di dalamnya terbentuk di dalam suhu antara 750 hingga 800 derajat Celcius yang disebabkan adanya proses hidrotermal bersuhu rendah dan juga alterasi dari plagioklas. Nah, sedangkan untuk proses metamorfiknya berlangsung pada temperatur dan tekanan rendah yang disertai dengan serangkaian proses magmatisme dan juga proses albitisasi. Jenis yang ketiga adalah dolomit. Dolomit seperti pada gambar mempunyai warna putih dengan sedikit warna merah jambu tetapi mempunyai sistem kristal heksagonal. Nah, belahan akan terlihat sempurna dengan pecahan-pecahan subkonkoidal, kilap seperti kaca dan terdapat carat putih. Dolomit sendiri terbentuk dari proses hidrotermal dengan suhu rendah berupa urat. Mineral ini juga dapat terbentuk di lingkungan laut sebagai serangkaian proses dolomitisasi batu gamping serta proses metamorfik atau dolostone protolis. Yang terakhir adalah mineral yang mempunyai warna sangat indah, yaitu garnet, di mana memiliki warna hijau gelap atau merah gelap dengan sistem kristal rombik dodecahedron, dilengkapi dengan bentuk belahan tidak sempurna, pecahan konkoidal, serta menunjukkan penampakan tabular. Nah, garnet terbentuk di suhu yang cukup tinggi, yaitu sekitar 1600 hingga 1800 derajat Celcius, yang banyak ditemukan pada zona kontak magmatik Plutons. Bersuhu sangat tinggi, yaitu yang dikenal dengan istilah mineralisasi skarn. Nah, di samping itu juga, mineral garnet juga bisa terbentuk sebagai akibat proses metamorfosis di lingkungan daerah magmatisme. Nah, sekarang apa aja sih manfaat-manfaat yang diperoleh dari proses alterasi mineral batuan? Nah, di sini dapat dilihat di mana manfaat yang pertama adalah sebagai penyaringan mineral berharga. Melalui proses alterasi, kita dapat menghasilkan mineral-mineral baru yang memiliki nilai ekonomis seperti biji logam, termasuk juga emas, perak, tembaga, dan lainnya. Misalnya, alterasi hidrotermal dapat menyebabkan pembentukan biji logam seperti emas dan perak dalam sistem pegmatit atau bereaksi hidrotermal. Manfaat yang kedua adalah sebagai indikator penelitian geologi, di mana alterasi mineral batuan dapat memberikan petunjuk penting kepada para geologis tentang kondisi geologi dan proses-proses yang terjadi di masa lalu. Nah, berdasarkan jenis alterasi yang ditentukan, geologis dapat mengidentifikasi lingkungan pembentukan batuan termasuk suhu, tekanan, dan keberadaan fluida yang mungkin terlibat. Manfaat yang ketiga adalah sebagai eksplorasi sumber daya alam. Penelitian alterasi mineral batuan dapat digunakan sebagai alat eksplorasi untuk menemukan endapan mineral baru.
Nah, pemahaman tentang pola dan ciri-ciri alterasi ini sendiri dapat membantu dalam menargetkan area yang lebih prospektif dan untuk eksplorasi sumber daya alam seperti biji logam dan minyak bumi. Manfaat yang keempat sebagai pemahaman tentang proses geologi, di mana studi alterasi mineral batuan sendiri membantu para ilmuwan untuk memahami proses-proses geologi yang terjadi di dalam kerak bumi, seperti proses hidrotermal, metasomatisme, dan metamorfisme. Di mana pengetahuan ini penting sekali untuk memahami evolusi bumi dan sumber daya alam yang ada di dalamnya. Dan manfaat yang terakhir adalah sebagai konservasi dan lingkungan, di mana pemahaman tentang alterasi mineral batuan juga penting sekali dalam konteks konservasi dan manajemen lingkungan. Misalnya, pemahaman tentang alterasi mineral dapat membantu kita dalam mengevaluasi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan atau pembangunan infrastruktur, di mana mempengaruhi daerah yang sensitif secara geologis. Baik, mungkin sampai sini saja pemaparan materi terkait alterasi mineral batuan yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ya. See you next video. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.